Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kurata Ain dengan NIM B1A122146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sesuai dari petunjuk ibu dosen. Di sini kita harus memilih 2 artikel sesuai dengan NIM. NIM saya itu genap, saya memilih 2 artikel ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Saya mengambil artikel yang berjudul Pengaruh Kebijakan Moneter dan Makroprudensial terhadap Risiko Kredit di Bank Umum Syariah periode 2018-2022. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu industri perbankan merupakan lembaga keuangan vital yang mengontrol kestabilan ekonomi serta menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan serta mewujudkan kesetaraan ekonomi. Masalah penelitiannya yaitu perbankan syariah termaksud Bank Umum Syariah pasti akan menghadapi risiko sistemik, yaitu risiko kredit selama proses distribusi kredit. Risiko ini berasal dari kegagalan mereka dalam mengelola kredit dengan baik. Non-proming financing atau biasa disingkat NPF merupakan indeks pengukuran risiko kredit. Semakin tinggi non-performance financing suatu bank, maka akan semakin tinggi pula risikonya. Di sini ada metode penelitiannya, yaitu populasi penelitian ini terdiri dari Bank Umum Syariah yang tercantum pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK, dengan sampel observasi penelitian sebanyak 5 jenis bank umum syariah dari hasil publikasi laporan tahunan lengkap periode 2018 sampai 2022. Bank yang terpilih yaitu Bank Umum Syariah yang memenuhi syarat-syarat khusus dengan data laporan terlengkap sekaligus rinci guna keperluan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan data panel yang mana data ini merupakan gabungan dari data time series dan cross section beberapa bank umum syariah selama periode waktu tertentu, sedangkan pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Pengelolaan data ini menggunakan software EView 10 dengan metode regresi linear berganda. Data observasi yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Badan Pusat Statistik. Di sini saya akan memperlihatkan hasil penelitiannya. BI Rate menunjukkan hasil statistik dengan nilai min 0,322 dan prop sebesar 0,7503. Maka dari hasil ini variabel BI Rate memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit. Hal ini berarti bahwa suku bunga tidak ikut serta memberikan dampak langsung terhadap adanya kegagalan kredit pada suatu bank, tetapi justru jenis aktiva lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap risiko kredit. Hasil ini tidak sependapat dengan penelitian yang memaparkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel BI Rate dan risiko kredit. Di sini ada data yang sudah diolah, pengujian hasil dan kesimpulan.
Terus langsung saja pembahasannya berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilangsungkan memperoleh kesimpulan bahwa variabel kapital adequacy ratio adalah rasio kecukupan modal terhadap dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit. Interaksi ke arah negatif menunjukkan bahwa pengurangan rasio kecukupan modal atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga akan menyebabkan peningkatan risiko kredit, sedangkan finance to deposit ratio memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap risiko kredit. Sebaliknya, BI rate dan giro wajib minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Oke, di sini saya akan beralih ke artikel kedua, yaitu efektivitas kebijakan makroprudensial dan suku bunga BI terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Latar belakangnya yaitu sektor keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan, sehingga bila keuangan secara keseluruhan, pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kembali kepada masyarakat secara individu maupun kelompok. Masalah penelitiannya yaitu penelitian ini menganalisis pengaruh variabel, instrumen, kebijakan makroprudensial, capital buffer, dan GWM LFR, serta faktor makroekonomi suku bunga SBI terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Metode penelitiannya ini kita menggunakan penelitian merupakan jenis explanatory research untuk menguji hubungan kausalantar variabel populasi. Penelitian ini perbankan yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria bank konvensional, masih berproses hingga 2017. Telah go publik di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2013, mempublikasikan laporan tahunan yang lengkap selama periode 2013 sampai 2017. Hasil penelitiannya hasil uji normalitas dapat dilihat pada nilai hasil perhitungan Kolmogorov, Smirnov lebih besar dari 0,5 atau 5%, yaitu sebesar 14,1%. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji heterokedastisitas diperoleh scatterplot, menunjukkan penyebaran dan tidak membentuk pola tertentu atau penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu studetis residual atau sumbu Y, dan di kanan dan kiri sumbu studetized predicted value, yang artinya tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Maksud saya heterokedastisitas. Di sini sudah ada data yang sudah diolah, hasil analisis regresi, variabel koefisien regresi, tesik, dan hipotesis. Pembahasannya yaitu penelitian terkait dengan resiko kredit pada industri perbankan go public di Indonesia menunjukkan bahwa capital buffer
GWM LFR sebagai instrumen kebijakan makroprudensial dan suku bunga SBI sebagai instrumen makroekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel loan to value serta melakukan penambahan periode penelitian. Baik, itu saja dari saya. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.